Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana murid semuanya? Apakah hari ini kalian sehat? Waalaikumsalam. Sehat Pak. Sehat ya semuanya ya. Bagaimana keluarga di rumah? Apakah sehat semua? Jadi baik, semoga kita semua dan keluarga diberikan kesehatan ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Dan selanjutnya agar lebih dimudahkan dalam kita belajar, maka terlebih dahulu kita membaca Al-Quran dengan membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ya, sama-sama kita baca bareng ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, semoga dengan kita membaca doa dan kita membaca ayat Al-Quran, kita dipermudah dalam belajar pada hari ini. Amin. Kalian harus semangat ya belajarnya, karena orang tua kita sudah memberikan pendidikan yang begitu hebat kepada kita semua. Apalagi kita sekarang di masa SMP, yang mana masa-masa kita harus benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh. Dan kalian juga sudah sangat hebat ya, karena sudah mau belajar sekolah. Karena banyak juga orang yang ingin sekolah tapi mereka tidak bisa. Karena apa? Karena pertama, mereka tidak mampu, dan mereka juga tidak ada kesempatan untuk menempuh pendidikan secara baik dan benar. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah, yang mana dalam sejarah Islam ini kita akan terus mengingat tentang perjuangan-perjuangan para pemimpin-pemimpin Islam dulu dalam memperjuangkan agama Islam. Seperti itu ya anak-anak. Nah, Iya Pak. oleh karena itu sekarang kalian memperhatikan KKS-nya yang sudah kalian bawa, dibuka tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, sebelumnya di sini Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah di sini kalian ada yang sudah pernah membaca atau sudah tahu tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah? Sudah Pak. Sudah. Sudah Pak. Coba bagaimana saudara? Nah, kamu, Sirat, ayo. Abbasiyah itu apa? Kerajaan yang berdiri setelah masa Khalifah Rasyidin Pak. Khulafaur Rasyidin apa? Rasyidin. Bani Umayyah. Bani Umayyah. Bani Abbasiyah Abbasiyah Pak. dulu Pak. Ayo coba Farhan. Iya Pak. Dinasti Umayyah dulu apa dinasti Abbasiyah dulu? Dinasti Fatimiyah kayaknya Pak. Fatimiyah. Iya Pak. Salah. Nah, oke, jadi pada hari ini karena mungkin kalian sudah ada yang pernah mendengar tentang apa itu Daulah Abbasiyah dan apa itu Daulah Umayyah. Jadi pada hari ini Bapak akan menyampaikan kepada kalian atau menceritakan sedikit sejarah tentang berdirinya Daulah Abbasiyah. Nanti ada sesi tanya jawab juga. Jadi bagi kalian yang mungkin nanti kurang paham, bisa ditanyakan hal-hal yang akan ditanyakan. Dan juga nanti akan ada sesi diskusi. Nah, oke, langsung saja ke dalam materi pada hari ini. Materi yang akan disampaikan tadi kan sudah Bapak bilang, yaitu tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, jadi dulu Daulah Abbasiyah itu berdiri setelah Daulah Umayyah. Jadi bukan Daulah Abbasiyah dulu baru Daulah Umayyah, tapi Daulah Umayyah dulu baru Daulah Abbasiyah. Jadi setelah Khulafaur Rasyidin itu, setelah Sayyidina Ali itu ada masa Daulah Umayyah terlebih dahulu, baru ke Daulah
Abbasiyah. Nah, di sini pertama kali berdiri yang pasti Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah ini tidak lepas dari proses turunnya Daulah Bani Umayyah. Seperti itu anak-anak. Nah, kenapa? Karena dulu di masa pemerintahan setelah Khalifah Umayyah itu para pemimpin-pemimpinnya, kalau nggak salah itu waktu itu ada 4 pemimpin. Nah, mereka ini itu tidak baik sebagai pemimpin anak-anak. Kenapa dikatakan tidak baik dan tidak berakhlak dan juga dia tidak bermoral? Karena pemimpin-pemimpin itu dia hanya mementingkan tentang dirinya pribadi. Seperti apa contohnya? Coba. Sebagai seorang pemimpin yang tidak memikirkan umatnya, hanya memikirkan pribadi. Coba Sirot, contohnya apa? Contohnya memperkaya diri, Pak. Memperkaya diri. Iya. Kenapa kok bisa memperkaya diri? Jadi mengambil pajak dari rakyat kemudian untuk dirinya sendiri, tidak. Oke, betul. Salah satu contohnya itu. Coba Farhan, Ya, Pak. contohnya pemimpin-pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia suka korupsi, Pak. Suka korupsi, korupsi apa? Korupsi Dana jabatan, dana. Oh, nah itu makanya tidak perlu dicontoh, tidak boleh dicontoh seperti itu. Makanya pada masa Khalifah setelah Khalifah Umayyah itu mereka itu mengalami penurunan akhlak dan moral dan tidak mementingkan negaranya sendiri, bahkan dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Karena apa tadi? Dia korupsi, dia hanya berpesta-pesta pora, tidak mementingkan Al-Quran, tidak mementingkan agama, tidak mementingkan pemerintahan negara. Makanya di sini dinasti atau Daulah Umayyah ini mengalami penurunan. Dan kemudian setelah mereka mengalami penurunan, nah disinilah kesempatan Daulah Abbasiyah mereka memanfaatkan kondisi tersebut. Nah, maka dari keluarga Abbasiyah ini dia berpindah kepada golongan Ali untuk membentuk suatu kepemerintahan. Nah, sini nanti ada yang namanya golongan-golongan anti Umayyah. Di sini kenapa? Apakah bisa dikatakan baik? Golongan anti Umayyah ini bisa dikatakan baik karena kenapa? Pemimpin-pemimpinnya sudah tidak benar, maka harus diganti dengan pemimpin yang benar. Karena kenapa? Nanti akan merugikan para rakyatnya dan negaranya sendiri akan mengalami bangkrut, penurunan. Nah, kita kan tidak mau. Bagi kaum Islam dulu tidak akan mau seperti itu, harus mengalami kemajuan. Oleh karena itu, setelah itu kepemimpinan yang sudah dibentuk oleh golongan-golongan dari Abbasiyah ini semakin kuat dan akhirnya mereka mendeklarasikan kepemimpinan Abbasiyah itu dari keluarga Abbas dan para golongan Ali. Mana dari kepemimpinan ini mereka sangat luar biasa. Dan juga kepemimpinan pada masa Abbasiyah ini mereka membentuk suatu kepengurusan negara itu dengan tanpa adanya memikirkan keluarga, tapi dengan masyarakat yang memang berkualitas dan mereka bermutu pada posisi-posisi mereka di jabatan seperti itu. Makanya di sini kepemimpinan pada Daulah Abbasiyah itu sangat luar biasa. Nah, di dalam kepemimpinan Abbasiyah ini ada 3 periode dan ini para pemimpinnya banyak sekali ya. Saya akan kasih unjuk. Yang pertama, pada masa yang pertama jadi pada periode pertama kepemimpinan Abbasiyah itu ada 10 pemimpin dan ini masing-masing pemimpin ini sangat luar biasa. Nah, periode yang pertama ini pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Tahun berapa anak-anak periode yang pertama? Sirap? 780. Salah. Yang benar adalah 750. Sampai tahun berapa Farhan? 820. 820. Salah. Yang benar 840. 5. Gimana kok? Kan tadi sudah disebutkan. Berarti kamu kurang fokus. Apa kamu mau susu? Mau permen? Susu. Ya nanti aja berarti setelah pembelajaran selesai. Nah selanjutnya tadi enggak. Sebelum kita lanjut tadi jumlah pemimpin pada masa periode pertama ada berapa? 4. 4 salah. Berapa Jo?
10. 10. Wih, benar. Malahan kamu kurang fokus berarti. Nah, selanjutnya periode selanjutnya itu periode kedua pada tahun 232. Ingat 232 sampai 847 Masehi. Enggak, Hijriahnya itu pada tahun 232. Nah, Masehinya 847 sampai 1194. 1194 Masehi. Dari 847 Masehi sampai 1194 Masehi. Ingat, yang tahun pertama dari tahun berapa? Dari pertama dari tahun berapa? Ya, berapa? 450 sampai 847. Nah, dari 840 jadi sampai 1194. Nah, Ih, salah. Coba tulis, Pak. Coba kamu tulis nih. Jadi dulu dari masa periode pertama ya. P 1. P itu periode. Nah, mungkin Nah, periode pertama itu dari tahun 450 Masehi sampai 847 Masehi dengan jumlah pemimpin 10 pemimpin. Ya. Nah, di periode kedua itu F2 dari tahun 847 sampai 1194. 4. Hah? Dengan jumlah pemimpin yaitu banyak dia. Nah, di periode kedua ini itu ada 3 negara otonom. Yang pertama ada kaum Turki. Jadi yang pemimpin itu ada kaum Turki. Nah, itu ada Turki Utsmani biasanya nanti di situ tuh. Nah, terus kemudian yang kedua ada golongan dari kaum Bani Buaih. Nah, yang ketiga ada dari golongan Bani Saljuk. Jadi di periode yang kedua ini itu ada 3 negara otonom. Yang mana pertama dari kaum Turki. Kayak serikat gitu ya, Pak. Ya, jadi dia ini pernah kalian mendengar tentang kepemimpinan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Abdullah Fatah kalau salah dulunya. Muhammad Fatih, bukan Abdullah Fatah. Muhammad Fatih. Dan kemudian dilanjutkan oleh sultan-sultan selanjutnya, dan ada nanti sultan terakhir adalah Sultan Hamid II. Mereka ini para pemimpin yang sangat luar biasa, para ahli politik dan para pemimpin yang ahli dalam agama, taat kepada Allah. Makanya itu harus ditiru. Dan yang kedua ada dari Bani Buaih. Bukan buaya ya, Buaih. Saya juga. Nanti kita akan membahas pada materi selanjutnya yang akan detail tentang apa itu Turki Utsmani, apa itu Bani Buaih, dan apa itu Bani Saljuk. Kayak udah Saljuk. Nah, ini pada periode ke 2. Nanti akan kita tanya ya pada situ tanya jawab. Nah, kemudian selanjutnya periode ketiga. Dari tahun 1194 sampai 1258. Jadi di periode ketiga kepemimpinan Bani Abbasiyah itu dari tahun 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Oke, jadi anak-anak mungkin pada hari ini kita hanya membahas tentang sejarah berdirinya sampai kepemimpinannya. Nanti selanjutnya akan lebih detail tentang Turki, Buaih, Saljuk, bahkan sampai kemundurannya, prestasi-prestasi pada Bani Abbasiyah itu apa saja nanti itu pada materi selanjutnya. siap Bapak. Jadi selanjutnya saya akan menanyakan kepada kalian, jangan ulang ya.
apa materi-materi yang sudah saya tadi bahas. Oke, baik, Sirat. Jadi dulu Bani Umayyah dulu apa Bani Abbasiyah dulu? Jadi setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir itu selanjutnya dibentuk apa ya? Berdiri, bukan dibentuk, berdiri. Berdirinya apa? Berdiri Daulah Umayyah. Daulah Umayyah. Selanjutnya setelah Daulah Umayyah mengalami masa kemunduran, itu berdiri Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah. Abbasiyah satu. Bagus, mantap. Dah, Farhan. Iya Bapak. Kenapa Daulah Abbasiyah bisa berdiri dan Daulah Umayyah bisa hilang? Karena kekeluargaan Pak, perang Perang apa itu? perang saudara. Oh, perang saudara. Bisa. Tapi lebih tepatnya karena pada masa Bani Umayyah waktu itu mengalami Munduran. karena tadi mereka tidak berakhlak, tidak bermoral, tidak mementingkan negaranya, maka banyak orang-orang yang Demo. kecewa. Ya itu dia demo, mereka tidak terima. Pak mau nanya. Sebelumnya nanti dulu, nanti akan ada cerita jawab. Oke, Sekarang Pak. Bapak akan mereview ulang materi yang sudah Bapak bahas. Nah, selanjutnya Sirat lagi nih, karena emang dia nih nilainya kurang nih di kelas, makanya harus banyak pertanyaan. Ya Pak, dia Iya, main Pak. mulu Pak. Pada periode pertama dari tahun berapa ke tahun berapa? Itu Pak, ada Pak. Iya, dari tahun berapa ke berapa, sengaja Bapak menghapus supaya kamu bisa ingat. 400 Atau mau ngedapus Masehi gimana Pak? sampai 847 Masehi Pak. Oke, nah dalam periode pertama ada berapa jumlah pemimpinnya? 10 Pak. 10. Banyak gak? Sedikit Pak. Kurang satu jadi pemain bola. Farhan, Iya Bapak. ada periode kedua itu dari tahun ke berapa? Periode kedua tahun 847 Sampai sampai 1996 Pak. 1900 1100, Pak. 1994 loh, kan sudah ada di papan tulis. Iya, Kamu Pak. salah nyebut. Saya lupa nggak baca Pak. Kemudian di periode kedua itu ada berapa negara otonom? Ada Turki Pak. Ada berapa? Bukan Turki. Itu ada tiga. Oke, tiga. Yang pertama Turki. Turki. Nah, yang kedua Bawaslu Pak. Bawaslu ini tuh buai, bukan Bawaslu ya, Oh, iya, Bawai. Pak. Badi Bawai. Nah, yang ketiga Sejuk. Salju. Kumaha kamu ini? Situ mah kelihatan Selanjutnya, nih Sirat kalau nggak Farhan. Pada periode yang ketiga itu dari tahun berapa ke tahun berapa? 1194. Sampai Farhan 1258. 1298. Iya. Apa? Itu Pak itu 1000. 1258 Hijriah apa Masehi? Masehi. Masehi. Hijriahnya berapa Pak? Hijriahnya itu 800 itu. 590 Hijriah. Nah, pokoknya dalam sejarah dinasti Bani Umayyah ini masa-masa kejayaan Islam. Nah, nanti setelah Bani Saljuk ini nih, nanti maka itu Munduran. mengalami kemunduran. Makanya tadi saya bilang nanti setelah berdirinya ada prestasinya dan baru juga ada kemunduran. Seperti itu anak-anak. Ya. Nah, sekarang sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya? Saya Pak. Silakan Farhan, apa yang ingin ditanyakan? Tadi kan Bapak katanya menyebabkan kemunduran tuh. Hmm. Nah, yang saya mau tanyain, apakah dulu kan katanya kemunduran karena nggak ada akhlak ya? Hmm. Dulu tuh kalau nggak ngeritik ditangkap nggak Pak? Oke. Jadi pada masa dulu itu sebenarnya para pemimpin Islam atau para khalifah Islam itu mereka itu adalah orang-orang yang peka terhadap masyarakatnya. Contohnya itu adalah seperti ini. Mereka sangat membiarkan atau sangat menjunjung tinggi tentang toleransi beragama. Seperti itu. Misalkan
ada dari kaum Yahudi ataupun dari kaum Kristen, mereka dipersilahkan untuk tinggal di negara itu dengan aman dan tenang, akan tetapi tidak saling mengganggu keyakinan kita satu sama lain. Jadi sebenarnya pada masa itu mereka banyak yang kecewa, dan karena tadi pemimpinnya itu hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak memikirkan negaranya, bahkan sampai masyarakatnya. Makanya mereka itu berkomentar, kemudian mereka itu kecewa. Nah, setelah tadi ada dari golongan-golongan kaum Abbas ini yang ingin kemudian membentuk suatu golongan untuk menciptakan pemerintahan yang baru, itu tadi jadi banyak masyarakat yang oposisi terhadap Bani Umayyah. Seperti itu. Jadi oposisi ini adalah mereka itu mendukung Abbasiyah. yang tidak mendukung kepada Bani Umayyah tapi mendukung kepada Abbasiyah. Seperti itu Pak Han. Paham ya? Nah itu ntar kita akan belajar tentang politik, tapi nanti pas kamu sudah kuliah dan bahkan kamu sudah kerja, nanti kamu akan paham tentang politik kenegaraan. Tapi jangan lupa nggak, kalau pas kuliah ngambil jurusan tentang politik supaya lebih paham. Paham? Selanjutnya, apalagi yang ingin ditanyakan? Kenapa di periode 2 ada 3 kerajaan besar, Pak? Oke, jadi pada periode kedua ini itu ada beberapa negara otonom, karena di dalam suatu pemerintahan negara itu pasti ada beberapa bagian negara yang memang itu pemerintahan itu dibagi-bagi. Nah, salah satunya ini ada 3 yang memang ini sangat besar kepemimpinannya atau sangat berpengaruh pada masa kejayaan Islam. Contohnya Turki Utsmani. Pada masa pemerintahan Turki Utsmani ini benar-benar para negara-negara yang lain itu mereka itu sangat membenci Turki, karena memang pada masa pemerintahan Turki ini mereka ini sangat adil dan sangat mengayomi rakyatnya, dan makanya banyak yang membuat fitnah kepada pemimpin Turki Utsmani, membuat yang hoax gitu, konspirasi tentang kepemimpinan seperti itu. Dan pada masa Bawair juga, dan nanti terakhir itu pada masa ada namanya pemimpin dari Turki Utsmani ini yang akhirnya hancur waktu itu, kepemimpinan Turki Utsmani itu pada masa Atatürk. Tahu Atatürk? Yang sekarang kuburannya ada di Turki, dia ditolak bumi dan masih ada bangkainya di kuburannya. Karena tidak dikubur, tapi diban sama marmer, sama beton, Pak. Iya, coba andaikan nanti kapan-kapan semoga kita banyak rezeki, kita tadi itu ke sono ya. Ayo Pak, ke sana Pak. Harus kita lihat makamnya Atatürk itu, dia itu karena Atatürk ini benar-benar orang yang luar biasa jahatnya terhadap Islam waktu itu. Dia yang menciptakan aliran-aliran sekularisme pada masa pemerintahan Turki ini. Makanya dia itu dilaknat dan akhirnya jenazahnya tidak diterima oleh bumi. Dia meninggalkan sholat, istrinya dulu yang dari pakai kerudung sampai tidak pakai kerudung. Berarti dia Islam, Pak? Enggak, dia nggak Islam. Dia karena dia menciptakan aliran sekularisme pada masa itu. Makanya Turki akhirnya mengalami kemunduran. Ya, banyak dan masih banyak lagi masuk Bawahi dan Atatürk. Gimana anak-anak paham? Jadi ini sejarah tentang peradaban Islam itu sebenarnya sangat luar biasa. Seharusnya kita tahu tentang sejarah tentang kejayaan Islam pada masa apa aja dan apa saja prestasinya, itu sangat berbeda ya dengan sekarang ya. Makanya pentingnya kita mengetahui sejarah tentang peradaban Islam, terutama pada masa Khalifah, pada masa Rasulullah, Khalifah, Bani Umayyah dan Abbasiyah dan selanjutnya. Karena anak-anak, nah sekarang Bapak ada tugas buat kalian. Tugasnya sebenarnya Bapak ingin kalian tuh mengerjakan di kelas ini, tapi karena waktunya sudah terbatas, maka ini adalah PR. Kalian definisikan tentang tadi kesimpulannya dari masa awal dinasti Umayyah ini berdiri, kemudian dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah ini berdiri, kenapa, kemudian pemimpin-pemimpinnya seperti apa, dan dari periode keberapa, seperti itu ya. Nah, tugasnya Bukan yang ada di LKS, Pak. nanti ada di LKS, kamu tinggal cari aja. Jadi tugasnya adalah
Suma dari tuh. Pak, resepnya ditulis apa diketik Pak? Ditulis, kamu emang sudah bisa ngetik. Oke, ditulis ya. Sedikit kok itu mas. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang prestasi-prestasinya dan juga masa-masa kemundurannya. Jadi, oke. Kesimpulannya pertama adalah Daulah Abbasiyah ini berdiri setelah Daulah Umayyah, karena kemundurannya Daulah Umayyah dan akhirnya mereka mendeklarasikan kepemimpinan dari kepemimpinan dari Abbasiyah, dan banyak dari mereka juga ada periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga. Oke anak-anak, semoga apa yang kita sudah pelajari pada hari ini bermanfaat. Tadi sudah kita tanya jawab, sudah kita diskusi. Semoga apa yang kalian belum pahami sebelumnya jadi paham. Nah, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kita, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.